Daniel Pipes, dalam artikelnya, yang diterbitkan surat kabar Los Angeles Times Jerusalem Mans Morto Jews Tanto Muslims, Jerusalem lebih berarti bagi umat Yahudi daripada bagi Muslim, 21 Juli tahun 2000. Berusaha menolak klaim Islam terhadap Jerusalem dengan mengatakan bahwa Jerusalem tidak disebutkan sekalipun dalam Al-Quran atau dalam peribadahan. Adalah benar bahwa kata Jerusalem secara tersurat tidak ada dalam Al-Quran, tetapi hal itu merupakan kebijaksanaan Tuhan. Al-Quran menunjuk Jerusalem dengan cara yang penuh teka-teki dan memang tepat demikian sebagai suatu kota karya yang dihancurkan, penduduknya diusir, dan dilarang kembali untuk memilikinya lagi. Larangan tersebut tetap berlaku hingga tiba suatu waktu saat Yajuj dan Majuj dilepaskan. Lihat Al-Quran, Al-Anbiya 21:95-96. Nama menurut bahasa Arab untuk Jerusalem adalah Bait Al-Maqdis pernah disebutkan dalam hadits. Nama menurut Romawi yaitu Alia, juga disebutkan dalam nubuat yang sangat penting dari Nabi Muhammad SAW. Sungguh sangat mengejutkan, Dr. Pipes telah memilih untuk tidak menghilaukan ayat-ayat Al-Quran tersebut di atas yang tidak diragukan lagi bermakna bahwa Tanah Suci dengan Jerusalem sebagai pusatnya pernah diberikan Allah Maha Tinggi kepada umat Yahudi pada saat Musa alaihi salam membawa Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir, dan mereka telah mengalami mukjizat melewati lautan dan mencapai Sinai. Musa alaihi salam menyeru dan memerintahkan mereka untuk berjuang menguasai Tanah Suci. Dia berseru, "Wahai kaumku, masuklah ke Tanah Suci yang telah Allah berikan kepada kalian, dan janganlah berpaling ke belakang, yang berarti pengkhianatan atas keimanan kalian, karena dengan begitu kalian akan merugi termasuk rugi kehilangan hak pewarisan Tanah Suci." Mereka menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya ada orang-orang yang sangat kuat dan ganas yang tinggal di tanah itu, dan kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar dari sana. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Lihat juga bilangan Numbers 13:32-33. Kemudian berkatalah dua orang yang takut kepada Tuhan menurut Taurat, adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Jefun yang telah diberkahi oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbangnya melakukan serangan langsung, karena jika kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang. Dan bertawakallah kalian hanya kepada Allah, jika kalian benar-benar beriman. Al-Quran, Al-Maidah 5:21-23. Orang-orang Yahudi menjawab seruan Musa alaihi salam dengan jawaban yang sangat menghina, sehingga Allah Maha Tinggi segera melarang mereka memasuki Tanah Suci. Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan pernah memasukinya Tanah Suci, selama mereka masih ada di dalamnya. Maka pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kalian berdua. Biarlah kami tetap duduk menanti di sini saja." Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku tidak memiliki kendali pada siapapun kecuali pada saudaraku dan diriku sendiri, maka pisahkan kami dari orang-orang yang fasik durhaka dan penuh dosa itu." Allah berfirman, "Dengan demikian, karena perbuatan khianat mereka, maka tanah itu Tanah Suci terlarang bagi mereka selama 40 tahun. Mereka akan mengembara di bumi Sinai dengan kebingungan. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati terhadap orang-orang yang fasik durhaka dan penuh dosa itu." Al-Quran, Al-Maidah 5:24-26. Selain itu, Al-Quran kembali mengkonfirmasi pernyataan bahwa Tanah Suci pernah diberikan kepada umat Yahudi. Dia Fir'aun hendak memusnahkan mereka Bani Israel dari muka bumi, tetapi kami Allah menenggelamkan dia Fir'aun beserta orang-orang yang bersama dia seluruhnya. Kemudian kami Allah berfirman kepada Bani Israel, "Tinggallah dengan aman di Tanah Suci." Al-Quran, Bani Israel 17:103-104. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bagian timur dan barat dari Tanah Suci yang kami berkahi, dan dengan demikian janji yang adil dari Tuhanmu kepada Bani Israel telah ditepati, karena mereka memiliki kesabaran dan tetap tabah dalam penderitaan. Sedangkan kami hancurkan semua yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan semua yang telah mereka bangun dengan kesombongan. Al-Quran Al-Araf 7:137. Lagi-lagi hal itu mengherankan saya, sarjana Yahudi dan Zionis tidak menyebutkan pernyataan-pernyataan sangat jelas ini yang dinyatakan Al-Quran bahwa Tanah Suci pernah diberikan kepada umat Yahudi. Wahai kaumku,
masuklah ke tanah suci yang telah Allah berikan kepadamu. Kemudian Allah berfirman kepada Bani Israel, tinggallah dengan aman di tanah suci. Kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu Bani Israel bagian timur dan barat dari tanah suci yang kami berkahi. Pembaca kami yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran tentang takdir Yerusalem harus dengan hati-hati mempertimbangkan keengganan sarjana-sarjana guru Yahudi, Zionis, dan Bani Israel untuk menggunakan Al-Quran dalam masalah ini. Buku ini menawarkan penjelasan atas kelakuan yang aneh tersebut. Penjelasannya adalah keengganan mereka untuk menampakkan kecurangan karena menghapuskan syarat-syarat yang ditetapkan Allah Maha Tinggi dalam Taurat bagi pewaris tanah suci. Kecurangan dalam penulisan ulang Taurat diungkap dalam Al-Quran. Kecurangan apa itu? Bagian 1 Bab 5. Syarat-syarat yang ditetapkan Tuhan bagi pewaris tanah suci. Dan sungguh telah kami nyatakan dalam Zabur Mazmur, setelah pernyataan kami dalam Al-Syikat Taurat bahwa hanya hamba-hambaku yang saleh yang mewarisi tanah suci. Al-Quran, Al-Anbiya, 21:105. Mengetahuinya, dia seharusnya bertanya, kebenaran apa yang dilakukan umat muslim, sehingga bisa mengambil alih hak milik umat Yahudi pada tanah suci dan kota suci Yerusalem sebagai pusatnya, yang Allah Maha Tinggi dahulu pernah memberinya kepada mereka umat Yahudi. Alasan dia Dr. Pipes tidak melakukannya adalah karena hal itu akan membuka kotak Pandora. Pertama, dia tidak ingin mengarahkan perhatian pada Al-Qur'an, terutama jika berkaitan dengan hubungan antara umat Yahudi dengan tanah suci. Kedua, jawaban dari pertanyaan tersebut ada pada ayat lain dalam Al-Quran saat Allah Maha Tinggi mengingatkan bahwa hak umat Yahudi memiliki Yerusalem dan tanah suci bersyarat iman dan beramal saleh. Iman, tentu saja, berarti ketaatan dengan penuh keyakinan pada agama Ibrahim. Dan sungguh telah kami nyatakan dalam Zabur Mazmur, setelah pernyataan kami dalam Al-Syikat Taurat bahwa hanya hamba-hambaku yang saleh yang mewarisi tanah suci. Al-Quran, Al-Anbiya, 21:105. Jelas bahwa jika Al-Quran menggunakan kata bumi atau tanah seperti di atas, tidak bermaksud seluruh bumi. Jika begitu, maka akan menjadi pernyataan yang sangat salah. Mereka yang menguasai bumi sekarang dan perwakilannya yang berkumpul di New York dalam konferensi Millennium Summit. Saat kami menulis buku ini adalah komplotan penjahat. Mereka adalah perwakilan terbaik dari penipu, dekaden, penindas, dan pada intinya tidak bertuhan dalam tatanan dunia sekuler modern. Yang mewakili kaum elit penghisap darah, yang sekarang memperbudak manusia dengan ekonomi perbudakan baru yang licik berlandaskan riba. Orang-orang seperti Fidel Castro yang telah berhasil menang dalam perjuangan membela kaum yang tertindas pasti tidak mengikuti pertemuan seperti itu. Tetapi firman Allah Maha Tinggi selalu benar. Dengan demikian, kata bumi atau tanah dalam ayat tersebut tidak menunjuk ke seluruh bumi. Kalau begitu, ayat itu menunjuk ke tanah yang mana? Jawabannya jelas ada di Taurat dan Mazmur Zabur. Bahkan ada di Injil juga. Jawabannya adalah tanah suci, tetapi semua terjemahan menggunakan kata bumi. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi tanah suci. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur Psalms 25:12-14. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi bumi tanah suci dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mazmur Psalms 37:11. Orang-orang benar saleh akan mewarisi bumi tanah suci dan tinggal di sana senantiasa dengan syarat mereka tetap saleh. Mazmur Psalms 37:29. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi tanah suci. Matius 5:5. Bukti bahwa kata bumi atau tanah dalam konteks ini menunjuk pada tanah suci ditemukan dalam teks Al-Quran yang menyatakan bahwa Bani Israel akan melakukan fasad penindasan dan kelicikan di bumi atau tanah 2 kali. Dan kami sampaikan peringatan yang jelas kepada Bani Israel dalam kitab Al-Quran bahwa mereka akan melakukan fasad 2 kali di tanah dan berbangga diri dengan kesombongan yang besar, dan 2 kali mereka akan dihukum. Al-Quran, Bani Israel, 17:4. Dengan persetujuan umum,
kata bumi atau tanah dalam ayat di atas adalah tanah suci. Dan Alkitab pun menyerukan satu suara bahwa keimanan dan kelakuan yang salah adalah syarat-syarat bagi umat Yahudi agar dapat mewarisi tanah suci dan tinggal di sana. Seseorang menulis ulang Taurat untuk menghilangkan syarat-syarat ini. Dia menulis, "Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu kesalahanmu Tuhan, Allahmu, memberikan kepadamu negeri tanah suci yang baik itu untuk dimiliki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk keras kepala." Ulangan Deuteronomi 9:6. Dr. Pipis mungkin merasa tidak enak mempertahankan kebohongan besar yang dilakukan terhadap Allah Maha Tinggi dan agama Ibrahim alaihi salam ini. Tetapi bukan hal yang sulit. Dalam istilah perasaan umum common sense, kebijaksanaan etis, dan pengetahuan spiritual. Untuk mengenali bahwa pernyataan di atas adalah salah. Hal itu tidak cocok dengan standar keadilan sempurna yang pasti datang dari Tuhan Maha Sempurna. Pada kenyataannya, hal itu adalah dusta. Dan itu memang sengaja dibuat untuk menghapuskan persyaratan yang ditentukan Tuhan untuk umat Yahudi agar mereka dapat mewarisi tanah suci jika tanah khusus ini dipilih oleh Allah Maha Tinggi dan secara khusus diberkahi olehnya. Kemudian, mengapa Dia memberikannya tanpa syarat kepada orang-orang yang tegar tengkuk tanpa mempertimbangkan apakah mereka berperilaku saleh atau dengan keras kepala menolak standar etis perilaku saleh? Kedua, catatan sejarah mengkonfirmasi bahwa atas ketetapan Tuhan, umat Yahudi pernah diusir 2 kali dari Yerusalem dan Tanah Suci. Hal itu terjadi saat mereka melanggar syarat iman dan perilaku saleh. Al-Quran menyebutkan pengusiran-pengusiran ini dan setelah pengusiran terakhir, Allah Maha Tinggi menyatakan kehendaknya untuk tetap mengusir mereka setiap mereka kembali ke Tanah Suci jika mereka melakukan perilaku yang melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan Tuhan. Al-Quran, Al-Anbiya 21:105. Banyak umat Yahudi Bani Israel non-Eropa mengakui bahwa mereka membawa dirinya kembali pada pengusiran Tuhan dari Tanah Suci karena cara-cara yang mereka lakukan penuh dengan dosa. Zionis Eropa sekuler yang pada intinya tidak bertuhan menolak untuk menerima teori tersebut. Umat Yahudi merespon dengan berargumen bahwa ayat Ulangan 6 yang kami sebutkan bermakna mengingatkan umat Yahudi bahwa pemberian tanah pada mereka adalah akibat dari keimanan dan kesalehan kakek moyang mereka, Ibrahim alaihi salam. Dengan kata lain, mereka tidak mendapatkan atau mewarisinya karena kesalehan mereka sendiri. Argumen tersebut tidak meniadakan implikasi dari ayat itu, bahwa tanah itu diberikan kepada mereka tanpa syarat, dan Al-Quran menyatakan bahwa hal itu salah. Pernyataan Al-Quran jelas, tanah yang diberikan kepada Bani Israel dengan syarat. Syaratnya adalah keimanan dan ketundukan pada Allah, serta perilaku saleh. Al-Quran, Al-Anbiya 21:105. Sekitar 600 tahun setelah pengusiran terakhir umat Yahudi dari Tanah Suci, Allah Maha Tinggi memberikan kepada umat muslim hak untuk memiliki tanah itu saat pasukan muslim menaklukkannya, dan Khalifah Umar radhiyallahu anhu secara pribadi diminta untuk memegang kunci kota. Pada hari itu pernyataan dalam Al-Quran terwujud. Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di Tanah Suci, dan Dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat. Untuk menguji kalian tentang apa yang diberikannya kepada kalian, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Al-An'am 6:165. Allah Maha Tinggi menetapkan bahwa umat muslim berhak mewarisi Tanah Suci. Dengan demikian, kebenaran menang atas kebatilan. Saat mereka menguasai Tanah Suci, mereka terus berkuasa di sana selama lebih dari 1200 tahun, bukan dalam waktu singkat. Itu adalah tanda yang jelas dari langit bahwa Tuhan mengizinkan umat muslim menguasai Tanah Suci. Sarjana-sarjana Yahudi harus menerima penjelasan tentang pemerintahan umat muslim di Tanah Suci selama 1200 tahun itu, yakni pemerintahan umat muslim bersifat adil dan takut pada Tuhan. Saat Zionis Eropa menipu Bani Israel untuk bergabung dengan mereka kembali ke Tanah Suci dan mengklaim bahwa karena ketetapan Tuhanlah restorasi negara Israel terjadi, seharusnya jelas bagi umat Yahudi Bani Israel bahwa ajakan Zionis tersebut salah. Itu adalah bohong. Tuhan menetapkan syarat-syarat keimanan pada agama Ibrahim dan perilaku salah yang dengan jelas tidak ada dalam perjuangan Zionis untuk Israel.
Dan saat Israel didirikan, dasar negaranya sama seperti negara sekuler modern. Dasar negara sekuler modern adalah syirik dan kufur, dan merupakan hal yang berlawanan dengan agama Ibrahim alaihi salam. Hal tersebut lebih jelas dipaparkan dalam bagian kedua dari buku ini. Bagian 1, bab 6. Tuhan mengusir umat Yahudi dari tanah suci karena pelanggaran syarat-syarat pewarisannya. Dan kami sampaikan peringatan yang jelas kepada Bani Israel dalam kitab Al-Quran bahwa 2 kali mereka akan melakukan fasad di tanah dan berbangga diri dengan kesombongan yang besar, dan 2 kali mereka akan dihukum. Saat peringatan pertama datang, kami mengirimi kalian hamba-hamba kami yang dapat berperang hebat. Mereka memasuki bagian terdalam rumah kalian, dan itu adalah suatu peringatan yang telah terwujud menjadi nyata. Dan setelah berlalu beberapa waktu, kami membolehkan kalian menang melawan mereka lagi, dan menolong kalian dengan kekayaan dan keturunan, dan membuat jumlah kalian menjadi lebih banyak. Jika kalian tetap berbuat baik maka itu untuk kebaikan kalian sendiri, sedangkan jika kalian berbuat jahat, maka kalian sendiri yang akan menerima akibatnya, dan dengan begitu, ketika periode fasad yang kedua menjadi nyata. Kami mengangkat musuh baru melawan kalian, dan membolehkan mereka menghinakan kalian sepenuhnya, dan memasuki tempat ibadah Masjid Al-Aqsa seperti pendahulu mereka sebelumnya telah memasukinya, dan menghancurkan semua yang telah mereka kuasai. Al-Quran, Bani Israel, 17:47.